Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Selamat pagi juga kepada Prof. Pada saat ini kami dari kelompok 1 yang menyampaikan presentasi kami sesuai dengan latar belakang pada makalah kami. Pada saat ini banyak sekali kalangan muda yang tidak mengerti akan pentingnya sejarah dan makna dari Pancasila. Oleh karena itu, pada hari ini kami akan menjelaskan tentang analisis implementasi periodisasi sejarah Pancasila dalam perkembangan bangsa Indonesia sebagai pedoman bernegara. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Adriansyah, lalu ada saya William Chai, ada Nafila Rabani, ada Sofia Harfianti, ada Muhammad Rida, ada Sofia Aulia, ada Fekta Putri, dan ada Salsabila Nada. Lalu pada kesempatan kali ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nufil sebagai rektor dan jajarannya. Kami berterima kasih juga kepada Bapak Bambang Supriyono selaku dekan beserta jajarannya. Terima kasih juga kepada Ibu Nila Firdausi sebagai Kaprodi S1 Administrasi Bisnis dan kepada Profesor Komariatus sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Berikut adalah daftar isi pada presentasi kali ini. Yang pertama ada era prakemerdekaan. Namanya saja prakemerdekaan, berarti era ini sebelum kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah beberapa kejadian penting, yaitu dibentuknya BPUPKI pada 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedioningrat. Nah, BPUPKI ini melakukan beberapa sidang. Sidang salah satunya adalah sidang yang dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara Indonesia. Nah, dasar negara Indonesia ini diusulkan oleh 3 pengusul, yaitu Muhammad Yamin, Prof. Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang kedua ada rumusan para tokoh. Yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Juni 1945. Ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang terakhir ada Insinyur Soekarno 1 Juni 1945, ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian slide selanjutnya. Pada bagian ini kita akan membahas tentang usulan dari Soekarno yang telah disepakati menjadi dasar negara Indonesia. Usulan ini diberi nama oleh Soekarno sebagai Pancasila. Setelah dipilih menjadi dasar negara, sampai sekarang setiap tanggal 1 Juni dijadikan sebagai hari kelahiran Pancasila. Setelah dipilih menjadi dasar negara, Pancasila masih dirumuskan kembali oleh Panitia 9 dengan mengganti beberapa penggunaan kata dan merubah urutan dalam Pancasila. Kemudian Panitia 9 adalah tim yang dibentuk oleh BPUPKI yang bekerja mulai tanggal 31 Mei 1945 sampai 2 Juni 1945 yang bertugas mewadahi aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia serta membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno, kemudian wakilnya yaitu Muhammad Hatta, yang beranggotakan antara lain Mr. A. Maramis, kemudian Abdul Kaham Muzakir, Abi Kusno Cokrosuyoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Wahid Hasim. Selanjutnya ialah era kemerdekaan. Pada era kemerdekaan ini dirumuskan kembali Panitia 9 menetapkan rumusan dasar negara di dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Kemudian Piagam Jakarta disahkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada Pancasila diganti 7 kata pertama yang berasal dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Boleh next slide.
Pada bagian Orde Lama, Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama yaitu Soekarno. Dekret ini berisi tentang pembubaran Badan Konstituante yang dihasilkan pada pemilu pada tahun 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Dekret Presiden diatur dalam Keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959. Next. Oke, selanjutnya ada Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini ditandakan oleh awal mula dimulainya itu ditentukannya surat Super Semar yang menandakan bahwa bergantinya kepemimpinan pada saat era Orde Lama yaitu dipimpin oleh Insinyur Soekarno, berganti dalam Orde Baru yaitu dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Adapun di dalam menjalankan kebijakannya atau tugasnya, ada beberapa kebijakan ditetapkan oleh Soeharto pada era ini seperti pertama, mengeluarkan instruksi Presiden nomor 12 pada tahun 1998 dan dalam instruksi ini berisi panduan dalam mengucapkan Pancasila. Selain itu juga mengeluarkan TAP MPRR nomor 2 garis miring MPR garis miring tahun 1998 yang dalam hal ini berisi pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila yang surat itu terdiri dari 36 butir. Oke, next slide. Kemudian masuk ke era reformasi. Era reformasi sendiri ditandai dengan berakhirnya Orde Baru, di mana lengsernya masa pemerintahan Presiden Soeharto dan digantikan oleh wakilnya pada saat itu, yakni Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Pada era ini, Pancasila bukan dijadikan acuan dalam bernegara, melainkan hanya dijadikan legitimasi politik. Dalam era reformasi, Pancasila menjadi dasar negara Indonesia secara normatif, diatur dalam TAP MPR nomor 18, garis miring MPR, garis miring 1998, pasal 1. Pancasila juga dijadikan sebagai sumber hukum yang ditetapkan dalam TAP MPR nomor 3, garis miring MPR, garis miring 2000. Next. Pada era reformasi ini sangat kental dengan perjuangan yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa di seluruh Indonesia, yang mana mahasiswa pada saat itu menuntut lengsernya Presiden Soeharto. Pada era reformasi ini kemudian dibuatlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 tentang pendidikan tinggi yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Next. Berikut daftar pustaka dari makalah kami. Next. Ya, dipersilahkan bagi teman-teman yang mau bertanya. Saya Valediva Karima dari kelompok 3 izin bertanya. Dari beberapa era, yaitu mulai dari era prakemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan sampai era reformasi, bagaimana penerapan Pancasila yang membawa dampak baik pada era reformasi tersebut? Terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan dari yang lainnya, bisa langsung open mic saja. Selamat pagi, saya Muhammad Kolbi dari kelompok 2 izin bertanya. Kan dari saat pemisahan pertama kali Pancasila di Indonesia oleh tokoh-tokoh terdahulu sampai saat ini, Indonesia tetap menggunakan ideologi Pancasila tersebut. Kan pasti dari dulu sudah ada ideologi-ideologi lain yang ingin menggantikan Pancasila. Tapi kenapa Pancasila tetap kokoh bertahan di Indonesia sampai saat ini, padahal seiring berjalannya waktu banyak munculnya ideologi baru? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Varlia akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Valia. Penerapan Pancasila membawa dampak baik pada era reformasi. Sebelumnya, masyarakat Indonesia dikekang kebebasannya dalam menyampaikan aspirasi, apalagi dalam mengkritik pemerintahan. Namun sekarang masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kritikannya dengan bebas. Penerapan Pancasila yang membawa dampak baik yaitu derajat bangsa Indonesia di mata dunia semakin terangkat karena berhasil melepaskan diri dari pemerintahan yang kurang demokratis dan membentuk pemerintahan yang lebih demokratis. Dampak utama dari reformasi adalah kebebasan kita dalam menyampaikan aspirasi tidak lagi dikekang seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Kita bebas menyalurkan aspirasi kita bagi pemerintahan baik berupa pendapat maupun kritik. Mungkin itu dari saya, mungkin ada dari teman saya yang ingin menambahkan.
Izin menambahkan jawaban pertanyaan dari Valia. Mempertahankan otoritas negara dan penegakan hukum, serta menjadi pelindung hak-hak dasar warga negara sebagai manusia. Menanamkan kesadaran terhadap potensi bahaya gangguan dari luar maupun dalam negeri yang dapat merusak ideologi Pancasila, serta mengajak masyarakat untuk mempertahankan identitas bangsa, serta meningkatkan ketahanan mental dan ideologi bangsa, agar tidak mudah terbawa arus akibat segelintir kelompok oposisi yang memberontak karena keinginannya tidak terpenuhi. Terima kasih, apa Valia sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Saya akan lanjut menjawab pertanyaan dari Kolbi. Pancasila tetap berdiri kokoh dan bertahan di Indonesia, walaupun banyak muncul ideologi baru. Karena ideologi Pancasila berisikan 5 sila, dan sangat relevan dengan keadaan di Indonesia yang berbeda suku, agama, dan juga adat istiadat. Dapat dilihat dari sejarah lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar dari negara Indonesia merdeka, yang dinamakan Pancasila. Gagasan itu dalam bentuk pidato yang berbunyi, sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Oleh karena itu, ideologi Pancasila tidak dapat digantikan dengan ideologi manapun. Mungkin dari rekan saya mau menambahkan. Izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Kolbi, karena Pancasila merupakan ideologi terbuka yang dapat beradaptasi serta mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, mengintegrasikan nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup bangsa. Dan dapat kita lihat nilai-nilai Pancasila secara alamiah telah ada dalam masyarakat Indonesia. Bahkan sebelum Pancasila itu diusulkan oleh tokoh pendiri bangsa. Karena Pancasila bukan hanya rekayasa nalar manusia saja, tetapi juga berkesinambungan dengan budaya yang telah mengakar pada masyarakat Indonesia. Apakah sudah menjawab pertanyaannya, Saudara Kolbi? Terima kasih atas jawabannya, saya merasa puas. Saya rasa untuk presentasi kami dan sesi tanya jawab sudah cukup sampai di sini. Sekian presentasi kami. Terima kasih kami ucapkan kepada semua peserta yang hadir pada hari ini. Dan pesan dari kami untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia.